Puji Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum itu kita kembali tundukkan kepala, kita minta hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh datang kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berkati setiap kami, sentuh setiap hati kami, agar kami boleh menerima firman-Mu secara pribadi dari apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu manusia terbatas dan boleh berkata-kata hari ini hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, langsung saja slide pertama. Saya mau mengambil tema untuk subtema lah. Kalau tema bulanan kita kan tentang doa dan tubuh Kristus. Saya mengambil subtemanya ini adalah doa kolaborasi dalam tubuh Kristus. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 17. Kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu. Mungkin ya ada juga Alkitab boleh atau Alkitab langsung bisa. Saya tidak mencantumkan di LCD biar kita belajar baca firman. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Yang sudah menemukan katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya baca perikopnya, nanti kita lanjut semuanya sampai ayat 13. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak tergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada pertempuran yang tidak bisa dimenangkan sendirian. Bahkan orang yang paling rohani sekalipun bisa kelelahan, bahkan orang yang paling kuat sekalipun bisa jatuh. Tapi kabar baiknya pada sore hari ini dari pembacaan Alkitab yang kita baca, kita menemukan 4 tokoh, Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Nah, kalau minggu lalu Pak Ivan berkata bahwa doa itu adalah kesepakatan, ada kerjasama dalam persekutuan dalam doa itu. Dan saya mengambil makna dari apa yang Musa, Hur, Harun lakukan dan Yosua ini. Mereka memang melakukan doa di sini, tapi dengan fungsi yang berbeda. Tetap tujuannya sama, berdoa kepada Tuhan, tapi fungsi yang mereka lakukan di lapangan beda-beda. Artinya kita bisa berdoa sama-sama, berdoa menyatukan pikiran, tapi kita juga bisa memiliki fungsi tertentu dalam persekutuan itu. Nah, di sini luar biasanya gambaran doa, kolaborasi dan saling menopang dalam tubuh Kristus mendatangkan kemenangan. Next slide. Saya akan menjelaskan dulu isi dan latar belakang daripada teks yang sudah kita baca. Di sini ada 2 kubu yang sedang berperang, istilahnya orang Israel dan Amalek. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Kalau kita lihat dari sejarah mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada saat mereka diserang oleh orang Amalek ini, keadaan mereka bukan keadaan yang ideal. Dalam artian mereka datang sebagai budak,
keluar sebagai budak, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, persiapan alat perang pun tidak ada sebenarnya. Tetapi mereka diperhadapkan pada satu peperangan yang baru bagi mereka. Dan lucunya dan sadisnya orang Amalek ini, mereka menyerang yang paling lemah. Ini kita bisa lihat referensinya itu di Ulangan 25. Orang Amalek itu licik, mereka enggak menyerang dari depan. Tapi yang mereka serang adalah orang-orang yang lemah, yang tua, anak-anak, dan yang lambat jalannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita juga nggak boleh jadi orang lemah gitu. Orang-orang lemah dan tidak kuat itu adalah sasaran empuk dari si iblis atau orang-orang yang akan menyerang. Jadi kalau tidak ada kekuatan rohani maupun fisik, itu memengaruhi serangan-serangan itu akan datang dengan cepat. Nah, di sini saya membagi 3 sebenarnya poin yang akan kita pelajari. Pertama, saya menggambarkan Musa itu sebagai lambang doa. Dan doa itu adalah perjuangan. Kenapa? Saya melihat sosok pemimpin Musa ini yang berinisiatif mengatur strategi dengan iman. Kita baca sekali lagi ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 saya baca. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa tidak turun tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia naik di atas bukit. Kenapa? Apa yang dilakukannya? Dia mengangkat tangannya, mengangkat tongkat Allah yang menjadi alat bagi dia untuk memperlihatkan kuasa Allah. Ini bukan aksi simbolik atau hanya simbol, saya akan datang ke bukit untuk mengangkat tongkat sembarang gitu. Tetapi ini adalah lambang doa. Kalau menurut sejarah orang Yahudi, ketika mengangkat tangan itu Bapak Ibu, simbol penyerahan diri. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita menyembah Tuhan, jangan ragu-ragu untuk mengangkat tangan. Tangan ini dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan untuk juga kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Dan ini juga merupakan bukti kepemimpinan rohani yang dilakukan oleh Musa. Dan pengaruh doa itu sangat penting Bapak Ibu. Apabila Musa mengangkat tangannya, katanya di ayat yang ke-10. 11. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan, lebih kuatlah Amalek. Artinya apa ini Bapak Ibu Saudara? Apa pengaruh tangan dan tongkat Allah ini di tangan Musa? Kalau kita imajinasikan, saya mengimajinasikannya seperti ini. Ketika Musa dengan penuh iman menyerahkan peperangan ini di tangan Yosua, yang saat itu Yosua bukan panglima, tapi dipilih mendadak karena keadaan yang mendesak. Kepanikan yang begitu pelik saat itu. Karena mereka belum terbiasa menghadapi masalah, apalagi peperangan. Ketika Musa sedang di depan, otomatis kan pemimpin di depan, dalam arti untuk membawa rombongan untuk keluar dari tanah Mesir saat itu di padang gurun. Pasti Musa mendengar dari belakang bahwa kita diserang loh dari orang Amalek. Pasti itu membuat kekacauan pasti. Tapi luar biasanya kepemimpinan Musa yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, dia tidak turun tangan tapi menyerahkan. Karena dia punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan dan yaitu berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini ketika di ayat 11 ini, Tuhan itu tidak langsung menunjukkan bahwa ini loh cara supaya menang dan supaya bisa mengalahkan orang Amalek. Tapi Tuhan menunjukkan satu pola. Polanya apa? Yang tadi, ketika angkat tangan, kuatlah kubu Israel. Tapi ketika dia turunkan tangannya, orang Amalek yang lebih kuat. Dan saya coba cari tahu bagaimana Musa tahu ya
bahwa itu kunci kemenangan mereka sebenarnya. Yaitu kepekaan dan mengerti pola Tuhan. Dalam doa Bapak Ibu, kita tidak hanya menyampaikan kata-kata atau permohonan kepada Tuhan. Tapi kita perlu hati yang dekat dan peka terhadap isi doa kita dan kepada Tuhan yang memberi pola. Biasanya Tuhan itu beri pola berulang, dalam arti Tuhan kasih tunjuk sesuatu kejadian yang sama tapi kita tidak tahu, kita tidak peka. Itu bahaya. Kalau Musa sampai tidak peka saat itu, mungkin mereka kalah, binasa sebelum masuk tanah perjanjian. Dan tidak ada cerita itu di Alkitab kalau seandainya Musa tidak peka. Tuhan itu enggak langsung berkata, Musa tetap standby dengan tongkatmu yang terangkat. No, dia enggak mengatakan itu, Tuhan tidak mengatakan itu. Tapi Tuhan memperlihatkan pola, nah itu pola Tuhan dalam berbicara kepada umatnya lewat apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa peka kita sekarang kepada Tuhan? Seberapa peka kita untuk mengerti isi hati Tuhan dan membaca situasi yang kita hadapi? Mungkin kita sudah mati-matian berdoa, berjuang Tuhan, bahkan saya mengangkat tangan, saya berlutut, saya bersujud. Tapi kalau kita tidak punya hati yang pekat dan connect kepada Tuhan, percuma juga. Jadi saya menyimpulkan apa yang dilakukan Musa ini adalah hasil pertempuran di bawah sangat dipengaruhi dengan hasil doa yang dinaikkan di atas bukit. Next. Jadi saya menyimpulkan kedua-duanya ini hal kecil atau besar. Di bawah ini. Next, klik satu kali lagi. Kita baca sama-sama ya. Oke. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Doa bukan pelengkap, doa adalah inti. Sekali lagi Bapak Ibu, doa bukan pelengkap, doa adalah inti. Mungkin sepele, bahkan orang Israel tidak tahu bahwa Musa itu berjuang di atas untuk berdoa. Tapi kembali lagi, Musa juga manusia biasa, pemimpin yang biasa Bapak Ibu. Dia mengalami juga kelelahan. Bayangkan ya, katanya kan di sini besok saya akan naik ke atas bukit. Itulah saya bahasakan seperti itu. Saya akan naik ke atas bukit. Artinya persiapan hari ini yang dia suruh kepada Yosua untuk mempersiapkan dirinya untuk naik ke bukit. Berarti butuh beberapa waktu untuk bisa naik ke sana. Namanya bukit, nggak mungkin langsung sampai. Ada perjuangan untuk sampai ke atas bukit itu. Dan ketika sudah di atas sana, ketika berperang, dia juga lelah. Bayangkan Bapak Ibu, kita berdiri aja 1 jam, atau setengah jam lah udah pegal pastinya. Apalagi angkat tangan dengan tongkat. Kita nggak tahu seberapa berat tongkatnya Musa saat itu. Yang pastinya itu bukan tongkat yang lembek gitu loh, yang mudah patah. Karena pada saat dilempar aja jadi ular itu nggak patah gitu, langsung berubah gitu. Jadi itu pasti memiliki masa berat gitu. Tapi dengan 1 hari, karena tadi dikatakan sampai matahari terbenam mereka menang. Berarti kalau orang Yahudi itu hitungan jam mereka itu sampai 12 jam. Beda kalau kita 24 jam hitung 1 hari. Kalau orang Yahudi itu hanya dari petang kepada pagi. Jadi 12 jam lah lamanya Musa berdiri. Tapi bagaimana ketika pemimpin ini bisa lelah dan siapa yang menopang dia? Karena dia udah lihat nih pola Tuhan ini. Kalau saya angkat tangan, kami menang. Kalau saya turunkan tangan karena lelah, kami juga kalah. Tapi ini ada 2 tokoh yang sering luput dari sorotan kita, yaitu Harun dan Hur. Mereka adalah penopang. Jadi saya melambangkan peran kedua tokoh ini adalah sebagai penopang. Jadi doa yang menopang.
Harun dan Hur tidak memimpin seperti Musa. Dan tidak juga ikut berperang seperti Yosua. Tetapi Bapak Ibu, tanpa mereka doa Musa tak tertahan. Tak bisa tahan gitu di atas. Tanpa mereka yang berinisiatif membawa batu untuk tempat duduknya Musa. Dan tanpa inisiatif mereka untuk memegang tangannya Musa. Udah lain ceritanya Bapak Ibu. Tangan Musa mungkin terlihat. Mungkin dari bawah dilihat ke atas terlihat terangkat kepada Tuhan. Tapi kita tidak melihat Harun dan Hur. Di mana kedua peran tokoh ini menjadi alasan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya merenungkan bagian ini, kadangkala kita lebih memilih menjadi Musa yang terlihat. Karena enak kalau dilihat orang, dipuji kan? Dipuji. Tapi Bapak Ibu, tanpa mereka berdua ini, tidak ada kemenangan. Dan tidak ada kata yang mengatakan di Alkitab kan di ayat 14 kita tidak baca tadi. Di ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Artinya di sini Tuhanlah kemenanganku. Ini pertama kali ditulis dalam Alkitab. Yehova Nisi. Tuhan adalah kemenanganku. Kalau mereka tidak menang melawan orang Amalek, tidak ada pengungkapan rasa syukur ini dari Musa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Next, kesimpulannya, Harun dan Hur adalah gambaran indah dari pelayanan yang tidak kelihatan tapi sangat menentukan. Puji Tuhan. Saudara, di gereja hari ini kita juga butuh Harun dan Hur. Orang yang tidak butuh sorotan, tapi mereka menopang pemimpin. Siapa pemimpin kita sekarang? Kalau di gereja, Bapak Ibu Gembala. Kalau di sekolah, kepala sekolah kita. Kalau di keluarga, ayah, ibu, dan orang yang tertua dalam keluarga. Gereja sekarang membutuhkan orang yang mendoakan yang sakit tanpa harus kelihatan, Bapak Ibu. Saya bersyukur di sini itu ada answer prayer ya. Ada orang-orang yang mau bersekutu, bergabung untuk menjadi pendoa dan tiang doa di gereja ini. Itu sangat penting Bapak Ibu. Mungkin gak kelihatan siapa aja orangnya di sini. Kalau di ibadah raya gak kelihatan. Tapi mereka, fungsi mereka dalam tubuh Kristus sangatlah berarti. Menguatkan yang lemah dan menjadi tiang doa di tengah jemaat. Tanpa Harun dan Hur, Musa tidak sanggup bertahan. Tanpa orang-orang yang menopang dalam doa, gereja akan cepat lelah. Tentunya kita tidak mau cepat lelah. Kita mau terus berjuang. Makanya kita harus berdoa. Katakan harus berdoa. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga, Yosua ini saya gambarkan sebagai doa yang bertindak. Pedangnya tidak berhenti Bapak Ibu. Ketika disuruh oleh pimpinannya, Yosua pilihlah orang-orang bagi kita. Kalau saya jadi Yosua, siapa yang mau saya pilih? Gak ada yang bisa berperang sebenarnya. Orang bekas budak kok gimana itu. Tapi dia taat. Dia melakukannya. Tangannya tidak terangkat tapi pedangnya tidak berhenti bergerak. Next. Kemudian Yosua ini berperang dengan iman. Ketika dia tidak berdoa secara langsung, tapi dia percaya bahwa pimpinannya akan berdoa untuk dia. Dan benar sekali, dia tahu Harun dan Hur juga menopang, maka Yosua berperang dengan iman. Saudara, ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa next, doa dan tindakan tidak boleh dipisahkan. Seringkali kita luput dari situ Bapak Ibu. Kita hanya mau berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan lakukan ini. Tapi kita tidak bergerak Bapak Ibu. Mau kerja, Tuhan berikan saya pekerjaan.
Tapi kita tidak mau kerja, gimana itu? Gak ada hasilnya, sama saja. Dan doa ini bukan alasan untuk pasif. Doa adalah pondasi untuk bertindak. Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua di medan perang, mungkin dia tidak tahu kelelahan pemimpinnya, pastinya. Karena dia fokus berperang, fokus memegang pedang untuk mempertahankan hidup orang Israel. Yosua juga tidak tahu bahwa Harun dan Hur ini menjadi penopang pemimpinnya. Tapi apa yang dilakukannya? Dia melakukannya dengan iman. Dia bertindak sesuai dengan iman dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kalau saudara hari ini ada di tempat kerja, sekolah, rumah, pelayanan, saudara sedang dalam lembah Yosua, jangan takut Bapak Ibu. Saudara itu tidak sendirian. Di atas sana ada yang mendoakan saudara. Di luar sana ada yang mendoakan saudara. Mungkin tiap hari kita tidak di rumah karena kerja. Pagi pulang pagi kalau lagu ya. Tapi biasanya kan pulang malam. Haleluya. Jadi pergi seharian mungkin. Tapi kita tidak tahu bahwa ada orang tua kita yang mendoakan kita dari rumah. Ada Bapak Ibu Gembala kita yang mendoakan keselamatan kita. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita tetap punya iman, tapi kita juga bekerja. Kita juga tetap berjuang. Dan kita harus memiliki cara pandang yang dibaharui bahwa doa itu bukan hanya tentang kita dengan Tuhan, tapi tentang orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi penopang bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan yang sama juga akan memberi kemenangan bagi umatnya yang bersatu dalam doa. Ketiga lambang doa ini yang saya sampaikan tentang doa itu perjuangan, doa itu yang menopang, doa itu yang bertindak, semuanya fungsinya memang seperti berbeda. Tapi tujuannya sama Bapak Ibu, untuk mencapai kemenangan. Ketika kita mau menang menghadapi peperangan hidup, peperangan rohani, peperangan dalam bentuk, kalau fisik belum ya, baru yang di sebelah. Ya kita gak tahu nanti kapan giliran di Indonesia. Itu kalau fisik ya, peperangan fisik. Tapi mungkin saat ini peperangan yang kita alami adalah peperangan batin. Peperangan dengan roh jahat, ada pasti. Tapi tanpa ada kesatuan antara kita, apalagi tubuh Kristus yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak akan bisa Bapak Ibu. Saya bersaksi, dulu sebelum saya keluar dari STT semester 2 kalau gak salah, kami mengalami satu kondisi di mana salah satu teman saya itu kesurupan. Itu pertama kali saya lihat orang kesurupan Bapak Ibu. Bayangkan takutnya gimana. Kesurupannya lagi, aduh Tuhan. Ngeri gitu loh, ada yang sampai teriak-teriak, melompat-melompat sampai dipegangin seakan-akan terbang. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, yang namanya anak STT yang baru masuk, baru dibentuk, baru diubahkan cara pandangnya tentang Tuhan, pasti ada yang percaya ini kesurupan, ada yang percaya ini kayaknya gangguan psikologis gitu loh. Iya, saya juga begitu. Saya bilang ini kayaknya gara-gara mungkin diputusin pacarnya kali, jadi merengek-rengek gitu loh di kamar. Tapi itu berlanjut sampai 4 hari saudara. Bayangkan kami gak tidur. Cewek-cewek, siswa, mahasiswi. Bahkan siswa juga menolong kami untuk menangani, untuk memegang gitu. Karena dia, apa namanya ya, masih ingat. Nah, ya. Cuman dia gak ikut dulu itu, gak, di kamar saja. Dia staff soalnya, jadi gak berani masuk ke asrama siswi. Tapi satu pertanyaan saya saat itu, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kami, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi ini? Kenapa Tuhan gak sembuhkan, kami capek gitu loh, untuk mendoakannya, serius. Sampai kami tuh gak kuliah, benaran, gak kuliah. Karena karena lari. Bayangkannya dari tempat tidur dia bisa ke toilet, maksudnya, tapi dengan meraba-raba, lidahnya keluar segala macam. Intinya kayak ular lah saat itu. Dan saya takut sama ular. Bayangkanlah itu diperhadapkan di situasi itu. 4 hari berlalu. Satu
penggenapan Tuhan dengan pertanyaan saya itu adalah ketika saya ini punya teman nih, sahabat, namanya nggak apa-apa disebutlah Maria namanya. Dia punya orang tua itu di Balikpapan pendoa. Saya bilang lah sama Maria, teman saya ini, coba telepon papa mamamu lah, biar mereka yang berdoa, siapa tahu lebih manjur gitu loh. Iya, biarpun dosen-dosen sudah berdoa kami, karena kumpulan orang banyak kan belum tentu sehati saat itu. Jadi saya bilang, saya usulkan, tolong telepon, cukup dekat juga kan saya pernah liburan sama-sama orang tua sahabat saya ini. Ditelepon jam 8 malam. Didoakan melalui telepon video call Bapak Ibu. Dan luar biasanya berdoa 15 menit sembuh. Kami 4 hari gak sembuh. Wow. Saya sampai terheran gitu loh, Tuhan apa ini, maksudnya gimana? Tapi satu yang saya simpulkan bahwa kesatuan hati itu sangat penting dalam berdoa. Apalagi kalau menghadapi seperti itu. Kalau kita aja udah mau nolak, ini kayaknya bukan kesurupan. Ini gara-gara si dia ini menyakiti dia, jadi dia merengek-rengek supaya cari perhatian. Itu kan biasanya just pertama kepada orang-orang yang kesurupan. Tapi Tuhan menjawab saat itu dengan kedua orang tua yang luar biasa ini mendoakan bahkan lewat jarak yang jauh. Tapi itulah doa itu tidak terbatas Bapak Ibu. Dimanapun tempatnya ketika ada kesatuan hati, kesembuhan, kemenangan terjadi. Amin Bapak Ibu. Dan itu membuat saya merenung setelah saya menyiapkan khotbah ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau kesaksian apa ya kira-kira. Apa yang sudah saya alami tentang doa ini. Walaupun bukan saya yang mendoakan Bapak Ibu, tapi lewat kejadian itu saya menjadi sadar bahwa kesatuan hati itu sangat penting. Doa banyak orang tidak kalah kualitasnya dengan doa 2 orang. Yang dilihat adalah kesatuan hatinya. Dan saya melihat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh saat itu. Artinya kami menyadari bahwa kualitas, kekompakan dan kesatuan hati kami yang mahasiswa-mahasiswi saat itu masih kurang. Karena kami masih belajar, puji Tuhan. Sangat kurang. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa di luar apa yang sudah kami pelajari, apa yang kami sudah ketahui. Tapi lewat tindakan-tindakan nyata yang Tuhan izinkan kami rasakan, itu menjadikan satu kesaksian bagi saya secara pribadi. Next Bapak Ibu. Nah saya kasih ilustrasi ini 3 medan doa ini dengan tim medis. Bayangkan sebuah tim medis darurat ini, dokter bedah yang mungkin terlihat di ruang operasi. Kalau ada Nathan sih mungkin lebih lebih tepat ya, dia lebih ngerti bagian ini. Atau ada yang dari kedokteran di sini yang kerja di rumah sakit. Tapi Bapak Ibu di sekelilingnya itu ada sistem medis, perawat, teknisi, alat-alat yang digunakan, petugas kebersihan. Semua bekerja sama agar satu nyawa ini tertolong kalau operasi. Kalau satu saja lengah Bapak Ibu, operasi bisa gagal. Begitu juga tubuh Kristus, tidak ada peran yang kecil ketika tujuannya adalah menyelamatkan dan membangun umat Tuhan. Next. Kita baca sama-sama ya bagian ini Bapak Ibu. Lagi. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Begitu juga tubuh Kristus tidak ada peran yang kecil ketika tujuannya adalah menyelamatkan dan membangun umat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa diri rendah atau merasa diri lebih tinggi atau lebih besar dan sebagainya. Tidak ada peran yang terlalu kecil Bapak Ibu ketika kita dalam tubuh Kristus ini bekerja sama, memiliki kesatuan hati. Walaupun peran kita beda-beda di sini, tapi satu, kita membangun tubuh Kristus. Penutup, sebagai tubuh Kristus, saya membagi 2 area sebenarnya. Doa ini ada area atas dan area bawah. Area atas itu berhubungan dengan doa dan yang menopang, yaitu Musa Harun.
dan Hur. Dan Yosua itu area bawah yang berperang dan berjuang. Jadi pesannya Bapak Ibu untuk kita semua pada sore hari ini, berdoalah dan menopanglah seperti Musa, Harun dan Hur. Kemudian berdoa dan bertindak seperti Yosua. Maka kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemenangan akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, gereja bisa kuat karena seluruh tubuh Kristus berkolaborasi dalam doa dan kasih. Ada satu prinsip yang dipegang oleh, saya nggak tulis di PPT, Santo Benedictus. Dia berkata begini, dia memiliki jargonnya lebih tepatnya, yaitu ora et labora. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Doa dan bekerja. Itu yang mau saya pesankan kepada kita pada sore hari ini. Kita harus berdoa dan bekerja. Itulah kolaborasi yang paling komplit ketika berdoa Bapak Ibu. Karena berdoa saja tanpa bergerak itu namanya pasif. Bekerja saja tanpa doa juga itu bisa jadi sombong dan cepat lelah. Tapi saat kita berdoa bersama dan bekerja sama, kuasa Tuhan dinyatakan secara nyata. Amin. Dan saya rindu kita semua mau belajar. Kita tidak sempurna di tempat ini. Kita adalah bagian tubuh Kristus yang mungkin agak udah mulai keluar dari ranah tubuh Kristus yang seharusnya fungsi menjadi tubuh Kristus. Tapi marilah kita belajar mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kita tidak harus terlihat, kita tidak harus disorot, tapi kita harus berdoa dan bertindak sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Sesuai dengan fungsi, asalkan tujuannya sama, untuk membangun tubuh Kristus. Paulus pernah berkata begini, pelayanan itu bukan hanya soal berkhotbah atau perjalanan misi. Ini adalah pertempuran rohani yang membutuhkan bala bantuan doa. Ia berkata begini di Roma pasal 15 ketika dia bergumul untuk masuk ke Yerusalem saat itu. Dia berkata kepada jemaat, bergumullah bersama-sama dengan aku. Itu bahasa aslinya itu. Ini artinya bergumul itu bukan hanya bergumul dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi berkata di sini bertarung bersama-sama. Jadi berdoa itu gak sepele Bapak Ibu. Kita perlu bertarung secara rohani di hadapan Tuhan. Sehebat apapun seseorang secara rohani, dia tetap butuh tim doa. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Saya bergumul juga tadi, saya mau nyanyi lagu apa ya di akhir khotbah. Tapi saya diingatkan Tuhan tentang, ku yakin kau hadir di sini. Dia memberikan kemenangan Bapak Ibu ketika kita bersatu. Ketika kita satu demi satu ini berkolaborasi sama-sama dalam doa dengan fungsi kita yang masing-masing. Kita nyanyi sama-sama, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Refnya saja. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pernahkah kita mengalami atau mungkin kita sedang mengalami satu peristiwa, satu kesulitan yang belum pernah kita alami? Ini orang Israel ngalami situasi di mana mereka belum pernah alami. Mereka nggak pernah perang, sekian ratus tahun mereka ada di Mesir, mereka jadi budak, tiba-tiba keluar dari Mesir, terjadi persoalan. Ketika tentara Mesir mengejar orang Israel, Tuhan yang perang. Ketika Fir'aun kejar orang Israel, Tuhan yang habiskan mereka. Tapi sekarang ketika mereka lolos dari kejaran orang Mesir, mereka harus hadapi Amalek. Dan Tuhan tidak langsung habisi orang Amalek. Mereka harus perang. Ini situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Apakah ada hari ini engkau yang sedang mengalami satu situasi yang Tuhan, ini aku belum pernah ngalami situasi seperti ini. Seperti apa strateginya? Dan kalau saya baca cerita ini Bapak Ibu Saudaraku, strateginya juga Tuhan gak ngomong sama Musa, kamu suruh Yosua perang, kamu berdoa, angkat tangan. Ini strategi Tuhan gak ngomong. Makanya kadang-kadang pemimpin itu perlu pendoa, karena kadang-kadang pemimpin itu harus memutuskan dalam satu situasi sebuah keputusan yang dimana Tuhan gak ngomong langsung. Hikmat yang bekerja. Dan Musa berkata langsung sama Yosua, Yosua kamu di lapangan, aku di bukit. Kamu pakai pedang, aku pakai tongkat. Yosua kamu pakai keringat, aku pakai suara, teriak sama Tuhan. Semuanya repot. Semuanya berkorban, semuanya panik, semuanya bingung, semuanya bergerak. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi situasi yang belum pernah engkau alami selama ini, pakai apa yang ada di tanganmu. Yosua dia punya pedang di tangannya dan dia hanya bisa pakai itu. Aku yang menggerakkan, Tuhan yang ada di balik gerakan tanganku. Musa cuma punya tongkat. Musa nih gak pernah diajar perang. Musa gak pernah ikut pendidikan dasar militer, gak pernah. Musa gak pernah ikut pelajaran untuk berperang mengalahkan musuh. Dia cuma punya tongkat, dia naik ke gunung, dia angkat tongkatnya. Dan dia menyerahkan, Tuhan bagianku ngangkat tongkat dengan iman dan percaya. Tuhan yang perang, Tuhan yang berkati Yosua, yang ada di lapangan, yang berkeringat, yang berlelah-lelah. Musa pun lelah ternyata. Tapi bersyukur ada Harun dan Hur yang berinisiatif. Coba kan biarkan musik berjalan, mengalun dengan lembut. Dan kita mau tanya sama Tuhan sore hari ini, Tuhan firman ini bicara apa untuk aku pribadi? Sebelum kita pulang, kita masih punya banyak waktu. Kita masih punya banyak waktu. Yang capek silahkan duduk. Yang mau tetap berdiri silahkan berdiri di hadapan Tuhan. Yang capek silahkan duduk. Tapi semua saya minta kita tanya, Tuhan firman ini bicara apa untuk aku? Firman ini ngajar apa tentang kepadaku? Apa yang harus aku lakukan?
Di tempat ini ada yang punya roti dan dia jadi berkat dengan rotinya. Di tempat ini ada yang punya jari yang bisa bermain musik dan dia menjadi berkat dengan jarinya untuk memainkan musik. Di tempat ini ada yang punya ballpoint dan dia jadi berkat dengan ballpoint yang dia punya. Di tempat ini ada jari yang bisa menterapi orang dan dia jadi berkat dengan dia menterapi orang-orang. Di tempat ini ada orang yang punya suara dan dia jadi berkat dengan suaranya. Apa yang kau punya hari ini, Tuhan mau pakai itu menghadapi pergumulan bersama, menghadapi peperangan besar, menghadapi kebutuhan bersama. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan dengan apa yang aku punya di tanganku. Gerakkan tanganku melakukan sesuatu untuk jadi berkat. Silakan Bapak Ibu duduk, kita mau sejenak waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan biarkan ini hanya seperti kata-kata yang indah, pewahyuan yang baru, sebuah pengetahuan yang baru kita tahu. Tetapi kita mau aplikasikan. Tuhan, sebelum aku pulang, berbicaralah apa yang harus aku kerjakan dengan pekerjaan Tuhan. Apa yang aku punya, apa yang aku bisa, aku harus melakukan apa yang akan aku persembahkan untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaanmu. Sembah Tuhan dengan lembut, mari kita sembah Tuhan dengan lembut. Terhubung dengan Tuhan, setiap kita sedang dipanggil, setiap kita sedang dipilih oleh Tuhan, setiap kita Tuhan mau meresponi firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Sampaikan bagian kami Tuhan, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan sedang memanggil Harun dan Hur. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang tidak nampak tetapi menjadi kunci. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang tidak tampil tetapi dia bekerja di belakang layar dan dia menjadi jawaban, dia menjadi solusi. Haleluya. 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 Saya minta yang punya kendaraan, jadikan kendaraanmu berkat. Jemput jiwa-jiwa. Haleluya. Tuhan katakan yang punya HP, jadikan HP itu jadi alat Tuhan. Undang orang-orang beribadah, ingatkan orang-orang beribadah. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Engkau bisa jadi berkat dengan HP-mu. Haleluya. Kami tidak bisa sendiri, kami tidak bisa sendiri, ya Tuhan.
sendiri. Panggil Harun dan Hurmu di tempat ini. Panggil Yosua, Yosua. Rise up Joshua generation. Rise up Harun dan Hur generation. Rise up. Bangkitkan Harun dan Hurmu. Bangkitkan Yosuamu. Gerakan pedangmu. Pergunakan tanganmu untuk bekerja, berdoa, menyembah. Bangkitkan orang-orang yang rela. Bangkitkan orang-orang yang tulus hati. Bangkitkan orang-orang yang rela bekerja. Haleluya. 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 Bahkan gereja ini memberi kesempatan engkau menyumbang sampah. Gereja ini memberi kesempatan engkau bawa rosok ke gereja untuk jadi beras diakonia. Bahkan dengan sampah rosokmu, engkau bisa jadi berkat buat orang yang susah yang perlu beras. Engkau bisa jadi berkat dengan apapun yang ada padamu. Rame-rame jemaat bawa rosok, plastik, kertas, kardus, kaleng bekas, itu bisa jadi berkat. Kita mau nyanyi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bahkan dengan segelas air putih engkau bisa memberi minum kepada anak kecil. Kalau anak kecil itu adalah murid Yesus, Tuhan berkata engkau tidak pernah kehilangan upahmu. Dengan segelas air putih engkau bisa jadi berkat. Dengan apa yang ada padamu engkau bisa jadi berkat. Mari Harun dan Hur bangkit. Oh, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu,
adalah Harun dan Hur yang sedang terpanggil, katakan kepada Tuhan, saya gak minta engkau angkat tangan. Biarkan engkau dengan Tuhan katakan, Tuhan aku mau jadi Harun dan Hur. Aku mau jadi pelayan yang tersembunyi, yang berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan tanpa harus terlihat. Jadikan kami seperti anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, yang itu gak cukup untuk makan 5.000 orang. Anak kecil ini dengan rela mempersembahkan apa yang sedikit kepada Tuhan. Dan ternyata itu adalah solusi untuk semuanya. Berapa banyak kita kadang-kadang berkata, aku bisa main musik tapi gak pinter. Maukah engkau mempersembahkan yang gak pinter itu kepada Tuhan? Kadang-kadang kita berkata, aku bisa ini, bisa itu, tapi aku bisa masak tapi gak enak. Maukah engkau mempersembahkan yang gak enak itu kalau engkau mau lakukan untuk Tuhan? Biarkan itu jadi enak buat orang lain. Mungkin itu hanya perasaanmu sendiri gak enak. Tuhan, aku bisa administrasi tapi kadang-kadang aku gak sempurna. Maukah engkau mempersembahkan yang gak sempurna kalau hanya itu yang engkau punya? Anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan dan dia persembahkan kepada Yesus. Dan anak kecil ini namanya tidak tercatat. Anak kecil ini kita nggak tahu namanya siapa. Tidak pernah terekspos, dia nggak pernah terkenal. Tapi dia jadi solusi untuk makan 5.000 laki-laki. Dan menjadi sebuah mujizat yang fenomenal hari ini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau belajar memberi bahkan yang tidak sempurna. Tetapi kalau hanya itu yang kami punya, kami akan dengan percaya diri mempersembahkannya kepadamu. Kami selalu ingin memberi yang terbaik. Tetapi ketika yang terbaik belum ada, kami akan memberikan apa yang ada. Seperti janda Sarfat yang melayani Elia dengan apa yang ada. Tidak sempurna, tidak membuat Elia kenyang. Hanya cukup untuk mengganjal perutnya. Tetapi dia berikan dengan sepenuh hati. Kami ingin memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Tapi ampuni kami kalau kami punya yang tidak sempurna dan hanya itu yang kami punya. Kami mau persembahkan kepadamu. Terimalah persembahan umat-umatmu. Ada banyak mereka yang meresponi, mereka ingin jadi Harun dan Hur. Mereka mau jadi Yosua yang berperang. Mereka mau jadi orang-orang yang bergerak. Mereka mau jadi orang-orang yang berdoa. Doa Rabu, doa Sabtu. Kami mau bersama-sama satukan potensi dalam doa. Dan kami akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Berkati umat-umat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Orang tua, anak-anak, pria, wanita, suami, istri, tua dan muda, Tuhan yang memberkati. Usaha, pekerjaan, sekolah, Tuhan memberkati. Dan kami pulang, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.